Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa di presentasi tutorial. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat charts atau tanda gambar seperti ini ya. Ini dengan cara mengubah icon. Biasanya kan bentuk balok atau lingkaran ya, tergantung teman-teman memilih. Nah, di PowerPoint menyediakan charts yang bisa update automatically atau yang bisa update otomatis. Nah, di sini saya akan membuat charts dengan tema Borobudur ya, sebagai salah satu bangunan bersejarah ikon Indonesia, peninggalan dari warisan budaya abad ke-6. Nah, kita akan buat chartsnya seperti ini sehingga kita punya ciri ya. Nah, bagaimana prosesnya? Mari kita lanjutkan dulu dengan cara subscribe, like, comment, and share channel presentasi tutorial. Oke, kita akan langsung masuk ke materinya ya. Yang pertama kita buka halaman. Ini halamannya. Kemudian kita menggambar Candi Borobudur ya. Kita ambil dulu. Di sini saya sudah punya Candi Borobudur. Kita ambil, kemudian kita buat Candi Borobudur menggunakan PowerPoint. Nah, saya akan bantu teman-teman untuk bagaimana cara membuatnya. Kita ubah dulu warnanya hitam. Oke, ini Candi Borobudur. Ini belum ada lubangnya ya. Kalau ini kan lubangnya ada. Nah, nanti akan kita buat dasarnya dulu. Untuk membuat icon ini kita bisa menggunakan PowerPoint. Kita ambil ini ya. Jadi kita bisa pilih ini untuk stupa ya. Kita buat stupa dulu bagian atasnya. Oke. Stupa, kemudian kita transparent dulu supaya kita mudah dalam mengerjakan sesuai gambar yang akan kita tiru ya. Di gambar ini kita zoom supaya lebih detail. Oke, kita geser lagi. Ini udah hampir oke, kemudian kita renggangin dikit. Oke, ini stupa. Kemudian kita hilangin outline-nya ya, atau garis luarnya. Berikutnya kita ambil lagi, kita buat bagian bawahnya ini ya. Kita buat transparan supaya kita mudah dalam buat. Kemudian kita tentukan dulu tengahnya, titik tengahnya. Oke, kita langsung hilangin outline-nya aja. Kita tarik sini, ini juga tarik ke sini. Pastikan ini center ya, jadi nanti penyesuaiannya lebih mudah. Oke. Ya udah jadi ini ya. Jadi kita ngukurnya sama ini, kita center. Oke, udah sesuai. Oke, setelah itu kemudian kita akan membuat kubahnya. Ini ada kubahnya ya. Kubahnya kita ambil sama ya yang tadi. Jadi ini kita buat susunan kubahnya. Ini juga. Ini juga. Oke. Oke, jadi ini adalah susunan kubahnya, kita tarik ke atas dikit. Oke. Kita buat lebih ini ya. Dan kita hilangin outline-nya. Outline-nya kita hilangin. Oke. Oke. Oke, udah jadi, ini udah jadi ya. Sekarang bagaimana menambah sisi kanan kiri? Untuk menambah sisi kanan kiri, teman-teman ke sini, kemudian klik ini, kita tambah titik di sini. Ya. Nah, jadi pencet kontrol sambil titik ini ya.
sehingga kita bisa menarik ini ke sini. Ini kita buat lengkung ya, maaf ini salah ini. Oke ya, ini ke sini. Oke, kita zoom. Oke, kita rapiin dikit. Kemudian ini kita buat smooth ya. Ya, ini supaya garisnya lebih rapi. Ini kita kembalikan sini. Oke, itu kita zoom lagi. Kita lihat nih ya. Oke. Nah, ini udah ya, nanti kita rapikan. Yang justru yang kita gambar ini kurang rapi yang belakangnya ya. Kemudian lagi kita ke sini, kita pegang kontrol, kemudian klik. Nah, ini udah jadi. Kita tarik, kemudian kita sesuaikan sesuai gambar yang akan kita bentuk ya. Oke, kemudian ini. Oke. Ini juga kita sesuaikan. Oke, udah jadi ya. Jadi ini udah sama, tinggal kita klik, kemudian kita ke match shape, kemudian union. Ini udah jadi. Oke. Nah, jadi udah jadi untuk menggambar Candi Borobudur. Yang kedua, kita berikutnya membuat kaki ya, atau ini ya. Jadi kaki candinya kita buat ini. Oke, kemudian kita tarik ukurannya, kita perbaiki sudutnya ya, kita zoom. Ini udah hampir sama, kita buat lebih ini ya. Oke, kita naikin. Oke, dan kita hapus outline. Oke, ini udah jadi. Ini kita sesuaikan. Maaf ini. Oke, udah jadi. Kemudian sekarang kita ubah ukurannya ya. Ini yang bawah kan masih bisa kita cek nih. Kita cek 1061 ya, 0,5 ini 1061 10,61. Oke, ini kedua dan seterusnya, kira-kira gitu ya. Ini kedua dan seterusnya. Ini juga sudutnya perlu dirapiin. Itu saya anggap teman-teman sudah bisa untuk membuat stupa Borobudur. Dan kita lanjutkan sekarang, kita geser ini ya. Nah, setelah kita geser, sekarang kita akan membuat icon tadi. Pertama, kita buat dulu Candi Borobudur ini ya, maaf. Ini kita copy ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan buat 5 seperti ini. Charge-nya itu jumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita buat 5 aja. Kita ambil ini untuk palet warnanya, sehingga kita bisa mengubah dengan mudah ya nanti untuk warna. Baik, pertama kita ubah dulu yang warna biru. Oke, kita ubah warnanya jadi biru. Ini juga jadi biru. Nah, untuk membentuk seperti tadi kita turunkan separuh ya, jadi kita blur ya yang separuh dari gambar ini kan. Nah, kemudian yang ini juga sama, kita ubah warnanya menjadi biru muda. Ini juga menjadi biru muda. Ini tetap di sini, kemudian kita turunkan ini ya, jadi tepat ya di separuh. Dan yang ini juga sama, kita ubah warnanya dulu di warna ungu purple ya. Ini juga sama, kita ubah menjadi warna purple, kemudian kita turunin ya buat blur. Oke, ini juga sama, kita buat lebih cepat ya. Merah, ini juga merah, kita turunkan. Nah,
Kemudian ini juga, ini udah ya, yang oranye nggak usah, jadi biru, purple, merah, sama biru muda. Baik, sekarang kita akan insert, klik insert teman-teman, kemudian klik charts. Setelah klik chart, kita pilih ya ini misalnya, kemudian kita insert. Oke. Oke, sambil menunggu ya, karena basis dari charts ini online, jadi butuh proses. Nah, ini kita akan menggunakan ini ya, sesuai. Pertama kita hapus dulu yang bawah, karena kita hanya akan pakai satu ini ya nanti. Kita hapus, kemudian kita delete. Oke. Setelah ke delete nih, berubah kan ukurannya jadi lebih besar ya. Oke, kemudian ini kita ubah. Kita ubah ini misalnya ini masih pakai kata series, kita ubah menjadi Borobudur ya, karena kita akan pakai Candi Borobudur. Borobudur 1. Ini kita geser. Ini juga sama ya. Kita copy paste saja, maaf. Borobudur 2. Ini sama. Borobudur 3. Ini juga sama. Kita mau nambah ya di sini. Kita tambah Borobudur 4. Kemudian kita tambah lagi yang kelima. Borobudur 5. Oke. Ini Borobudur berapa ini? 5. Oke. Ini 5, ini 3, 4. Ini tuh, maaf. Borobudur 2. Oke. Nah ya, ini hasilnya, kemudian kita buat ukurannya, misalnya ini di angka 40. Yang ini kita ubah angka ketinggiannya menjadi 70 misalnya. Yang ini kita buat 60. Yang ini kita buat 90 misalnya ya. Yang ini kita buat 100 misalnya. Oke. 100, oke. Ini udah jadi dan teman-teman bisa perhatikan hasilnya. Jadi ini sudah bisa berubah ya. Kemudian kita tutup. Oh maaf. Ini ya, tadi malah ikut hilang ini. Nah, ini bisa kita ubah. Hapus, kemudian kita turunkan. Teman-teman perhatikan. Ini yang series tadi, jadi Borobudur 1, 2, 3, 4. Kemudian kita perhatikan juga icon di sini masih sesuai ya, balok ya, tanda balok, kotak ya. Sekarang kita ini kita sesuaikan ukurannya, karena nanti kita akan kasih ini kita kasih judul ya nanti di atasnya ya. Jadi ini kita atur dari awal. Nanti kita akan memasang judul sama posisi letak ya. Maka kita kasih sini sekalian, karena nanti akan kita kasih space untuk judul di sini yang candi ini ya. Nanti kita akan geser ini nanti di sini. Seperti gambar awal, kita ubah warnanya, misalnya ini ya. Ini kita jadikan icon di sini nanti. Oke. Nah, sekalian aja biar nanti bisa menyesuaikan. Oke, kemudian kita ubah warnanya misalnya putih kan gitu. Ini sudah jadi ya untuk judul sama posisi letak. Sekarang kita akan ubah ini. Nah,
pertama caranya adalah kita klik dulu, oke. Kemudian copy, kemudian kita klik ini, kemudian kita ubah picture clipboard. Udah berubah ya. Nih, yang biru pertama. Hal serupa dilakukan di sini. Kita copy dulu, kontrol copy, kemudian vector picture or texture field clip on. Bentar, maaf, ini salah ini ya. Kita copy yang ini, Ctrl C aja. Kemudian ini, kemudian lari ke picture clipboard. Nih, udah kan? Ini juga sama, Ctrl C atau copy, dan kita lari ke sini sama picture or texture field, kemudian clip on. Berubah. Ini juga merah. Kita copy, copy, cara mengcopy, kemudian ke sini, kita ke sini, picture or texture clip on, merah. Sekarang yang biru yang terakhir. Copy, Ctrl C, kemudian klik baloknya yang akan diubah, kemudian picture, kemudian kita clipboard, selesai. Oke ya, sudah jadi. Nah, kemudian untuk mengubah, kita akan ubah ini ya, tampilannya masih di sini ya. Nah, ini udah jadi. Kalau udah jadi, sekarang saatnya kita ke desain. Kita klik elemen, kemudian kita hilangin garis. Kita akan hilangin garis. Oke, ini supaya tampilannya lebih, ini aja sih lebih. Kemudian kita lari ke data label. Ya. Kita akan mengubah pada bagian atasnya ya. Jadi ini kita outside end ya. Jadi tadi kan nggak muncul nih angka, perhatikan angka di atas candi itu nggak muncul, sekarang menjadi muncul. Nah, ini kita akan mengubah ini. Ini bisa kita ubah sesuai fontnya, bisa kita ubah. Misalnya kan kita ubah menjadi 20 ya, biar lebih tampak. Kemudian ini kita ubah fontnya juga. Kemudian kita sesuaikan fontnya. Misalnya ini tua ya, ini kemudian yang ini juga sama. Kita ubah, maaf. Oke, kita ubah ukurannya sama 20. Fontnya kita ubah juga. Kemudian bold, kemudian warnanya merah. Sesuai gambarnya icon. Ini juga sama. Ini misalnya kemudian sama 20. Fontnya Montserrat. Bold, warnanya ungu. Ini juga sama, kita ubah 20, Montserrat, bold, warnanya biru muda. Ini juga sama, maaf, ini bold, kemudian ini ukurannya 20, jenis fontnya Montserrat, kita bold, warnanya biru. Oke, ini udah jadi. Nah, ini kan masih bentuknya belum ini ya, belum sesuai kalau kita lihat di selnya. Nah, ini kemudian kita akan nanti akan ubah ya untuk bagian lainnya. Oke, itu sementara kita lihat dulu ini hasilnya. Oke. Nah, kemudian teman-teman perhatikan di sini. Jadi ikonnya sudah berubah ini ya. Ini ikonnya berubah seperti bagian atas ya, jadi Borobudur ya. Oke, udah jadi. Kemudian kita lihat ini. Nah, ini kalau ini nggak diubah nih, fontnya sama. Kemudian kita ubah pada bagian atas ini, kita copy aja, copy, kita kasih di sini. Nah, kenapa tadi hurufnya kita hilangin, karena ini untuk menyesuaikannya. Oke, kita letakin di sini. Kemudian ini juga kita ambil dari sini, copy, sesuai, ini sudah sesuai, kita geser dikit ya. Oke.
udah jadi ya ini. Kemudian sekarang kita akan animasikan nanti, animasikan chartnya ya. Jadi chartnya nanti kita animasikan supaya lebih bagus ya. Dan kita klik, kemudian kita ubah ya untuk bagian-bagian yang tadi seperti yang bagian atas ya. Option ya, kita akan ini template ya. Kalau ini save template udah jadi. Nah, sekarang udah jadi, kemudian kita akan ubah ini ya, ini legendary ya. Jadi nah, nanti akan ini leave, oke, button, that's why. Bentar, maaf nih agak lama ya, mohon maaf teman-teman karena ini oke, bentar, kita kembalikan, kita klik lagi desain, kemudian kita lihat di sini ya, ini udah jadi. Data series ya, ini data seriesnya, kemudian ini data label ya, data labelnya. Jadi itu sudah jadi, kemudian kita animasikan. Sekarang kita pakai yang ini ya. Oke, udah jadi, kita ubah di sini with previous use, kemudian animation pen-nya kita lihat. Oke, kita kasih ini berarti after, kemudian timingnya ya. Jadi untuk mengetahui data label, kita lihat format data seriesnya ya, di animasinya ini kita lihat format data series. Oke, ini teman-teman tadi ya, jadi ini untuk ini kan jaraknya belum seperti yang tadi ya, jadi kita bisa atur jaraknya sekaligus untuk lebaran ya, jadi biar lebih agak rasional ini kan, jadi komposisinya lebih enak nih. Coba teman-teman lihat ini, mohon maaf ditutup dulu animasinya ini ya. Nah ini, jadi ini seperti deretan ya, deretannya lebih maaf ini kok kembali lagi nih. Oke, nah ini kita tarik supaya lebih diagonal posisi tata letaknya. Tuh kok kembali lagi nih, bentar. Kita ulangi ya, ini berlaku sama sebetulnya nih. Ini kembali lagi, ini kurang tepat ya, maaf teman-teman, harus pelan-pelan. Oke, segini ya, ini kan lebih kelihatan nih. Nah, kelihatan. Sekarang kita lari ke animasinya, kita lihat animation pen. Oke, ini kemudian kita lihat di efek ya. Jadi di sini kita klik, kemudian kita lihat untuk kita cari format data seriesnya ya. Ini chart area. Oke, nunggu sebentar, gayanya terlalu ini ya, kita ambil dulu format data series. Oke, udah, kemudian kita lihat untuk formatnya, bentar maaf. Oke. Ini ya, ini format data label. Bentar, ini ada masalah ya di
Ada masalah sebentar. Oke ya, ini format data seriesnya. Ya, kemudian kita kasih jeda ya. 50 ya. Kita lihat hasilnya. Nah, gitu ya. Jadi itu teman-teman sudah jadi untuk buat untuk tampilannya. Untuk tampilannya kemudian ini. Oke. Itu ya, jadi teman-teman bisa sesuaikan ikonnya, disesuaikan misalnya pengen tidak Candi Borobudur bisa Monas, bisa icon lokal lain, ini bisa ketupat atau apa, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Saya kira itu saja dari materi saat ini dari presentasi tutorial. Jangan lupa untuk melakukan like, comment, and share kepada teman-teman barangkali tutorial ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, terus belajar.